Wa wal aqiqatu, adapun pelaksanaan aqiqah, mustahabbatun, itu disunnahkan karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beraqiqah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena belum diaqiqahkan oleh orang tuanya, yakni Sayyid Abdullah, karena memang beliau sudah meninggal, dan juga oleh ibundanya Siti Aminah karena memang syariatnya belum turun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat beberapa hadis mengaqiqahi dirinya sendiri. Dari itulah timbul suatu syariat pelaksanaan hukum, karena memang apa yang terjadi pada diri Rasul itu otomatis menjadi hukum tersendiri. Karena salah satu hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Rasul sekian, katakanlah 23 tahun lah ya, 23 tahun berikut Al-Quran turunnya muaqqatatan selama 23 tahun. Itu sedikit keluar dari pembahasan bahwa Al-Quran itu turunnya 2 kali. Pertama, minallahi azza wa jalla ilal lauhil mahfuz, dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu tertulis di lauhul mahfuz itu mubasyaratan secara langsung 30 juz, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia karena diturunkannya Al-Quran. Adapun turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biwasitati Jibril alaihi salam itu secara muaqqatatan selama 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang dibulatkan menjadi 23 tahun lah katakan ya. 23 tahun itu apa susahnya Allah langsung menurunkan seperti ketika Allah menurunkan ke Lauhul Mahfuz. Salah satu hikmahnya adalah bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai diangkat menjadi Rasul di Makkah Al-Mukarramah sampai di Madinah Al-Munawwarah itu menjadi catatan khusus tersendiri. Jadi ketika Rasul mengalami ini, turun ayat. Rasul akan menghadapi peristiwa ini, turun ayat. Rasul akan ditanya oleh umatnya ini dan itu, turunlah ayat. Maka menjadi jelas bahwa betapa Rasulullah SAW itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipersiapkan segala sesuatunya. Jadi orang-orang yang melihat bahwa betul juga ya, Rasul ini bukan sembarangan ini. Berarti bahwa di dalam hati kecilnya sebenarnya para pembesar Quraisy itu mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasul, cuma karena keegoannya sebagai pemimpin bangsawan Quraisy, sebagaimana salah satu diantaranya adalah Sayyidina Abu Thalib. Sayyidina Abu Thalib itu sebenarnya mau beriman kepada Allah dan Rasul, cuma karena keegoannya sebagai salah satu dari pembesar Quraisy, dia agak gengsi. Pertama, mungkin karena dia mengikuti kepada ponakannya sendiri yang kemudian menjadi putra angkatnya. Masa iya bapak ikut sama putra gitu ya. Kemudian yang paling kentaranya adalah ketika akan berucap kalimat syahadatul tauhid dan syahadatul rasul, para pemuka Quraisy datang kepada beliau. Wahai Abu Thalib, katanya, kalau seandainya kamu mengikuti agama Muhammad, niscaya kamu tidak akan dianggap lagi sebagai pembesar Quraisy, dan kamu tidak akan dimakamkan di makam para pembesar Quraisy. Kalau sekarang mungkin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan gitu ya. Cuma karena gitu doang gitu ya, karena keegoan
duniawi yang tidak seberapa, sepele, bahkan tidak mendatangkan keuntungan apa-apa, pepesan kosong, tidak jadi itu mengucapkan kalimat tauhidnya. Padahal di dalam kolbunya benar-benar bertauhid itu kepada Allah dan kepada Rasul. Cuma tidak cumpon syarat, tidak terpenuhinya syarat bahwa seseorang yang dari non-muslim kepada muslim akan menjadi bagian dari kaum muslimin harus 3 syaratnya. Pertama, iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Nah, ini yang tidak dipenuhi oleh Sayyidina Abu Thalib. Mohon maaf saya menyebutkan kata Sayyidina karena memang beliau ayahanda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayah angkat. Kemudian wa iqraru bil lisan, iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati, sepenuh hati. Nah, kalau urusan meyakini sepenuh hati sudah jelas. Sayyidina Abu Thalib sangat percaya kepada Allah dan sangat mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun itu adalah keponakan dan putra beliau. Dan wa'malu bil arkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pun sebagian dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Thalib. Cuma beda kerangka dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mah kalau diibaratkan sudah punya wadahnya, kalimat syahadatnya. Kalau kita mengumpulkan katakanlah buah-buahan gitu ya, katakan buah-buahan dikumpulkan dalam satu keranjang, mau apel, mangga, jambu, jeruk dan lain sebagainya masuk itu ke dalam keranjang. Cuma kalau non muslimah tidak memiliki keranjangnya, kalaupun toh memiliki bolong, yang tidak berkalimah syahadat dan berkalimah syahadat tauhid dan kalimat syahadat Rasul, itu tidak punya keranjang sama sekali. Kalau hanya sekedar mengakui saja kepada Allah, tidak mengakui kepada Rasul, nah itu punya keranjang tapi bolong keranjangnya, apa gunanya gitu ya. Mau masukin jeruk ngeplos deh, jerukin salak ngeplos deh, segala macam dimasukin ngeplos aja gitu ya. Seperti mohon maaf tuh ya, Bill Gates dan pengusaha-pengusaha non-muslim yang kaya raya yang memiliki dana CSR triliunan, sodakoh berapapun itu di hadapan manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan Rasul, ya, karena tidak memiliki syahadat. Syarat sah untuk mendapatkan pengakuan dari Allah dan Rasul itu adalah syahadat berupa keranjangnya, kalau diibaratkan gitu ya. Karena tidak punya keranjang, maka sebaik apapun sosial bermasyarakat kepada orang lain tidak akan berarti apa-apa. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, misalkan saya nih secara sosial tidak memiliki ibadah sosial apapun ya. Kalau saya tidak memiliki ibadah apapun, tapi berhubung saya punya syahadat, alhamdulillah kita pun punya syahadat. Nah, sedikit banyaknya ayah mungkin sodakoh 1 permen kepada anak kecil, jadi bernilai di hadapan Allah. Kemudian pernah ngasih Cleo ya 1 gelas kepada anak kecil, ada tuh pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang lain, untuk orang lain sebanyak apapun triliunan ibadah sosial yang luar biasa, tapi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah dan Rasulullah. Kita mah alhamdulillah wa syukurillah gitu ya. Kembali kepada masalah aqiqah. Wal aqiqatu, adapun pelaksanaan aqiqah, mustahabatun, itu disunnahkan. Disunnahkan karena memang Rasulullah SAW melaksanakannya. Apapun yang diucapkan Rasul, apapun yang diperbuat Rasul, apapun yang menjadi ketetapan Rasul, itu menjadi hukum tersendiri dan menjadi sunnah. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang biasa dilaksanakan oleh Rasul, tapi bukan secara hissiyah. Kalau secara hissiyah itu secara fisik ya. Seperti halnya Rasul memiliki rambut agak panjang gitu. Karena memang kebiasaan dulu bahwa laki-laki itu modenya memang berambut panjang.
agak kesini lah ya, sepundak gitu. Rasul di dalam beberapa riwayat rambutnya sepundak. Kalau zaman sekarang kan menyalahi aturan lah ya. Kalau zaman Rasul, memang Rasul seperti itu. Dari mulainya Nabi Adam sampai para sahabat, para tabi'in, para salafin dan khalafin, nah seperti itu. Cuma pas zaman-zaman modern-modern gitu ya, pria itu modenya agak pendek gitu ya, agak pendek. Nah, kalau seandainya Rasul apa namanya? Memiliki rambut panjang, apakah sekarang seorang pria memakai panjang itu adalah sunnah? Nah, itu mah tergantung ya. Kalau seandainya tidak ada aturan yang mesti dia laksanakan, tidak masalah untuk menganggap bahwa itu adalah kesunahan. Tapi kalau masih TK, masih SD, SMP, SMA, bahkan SMA lah sampai SMA ya, itu bermod gondrong, bisa-bisa itu menyalahi aturan gitu ya, menyalahi aturan. Nah, di Rasul pun memiliki hisyah yang luar biasa, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia pada umumnya. Salah satunya bahwa Rasulullah SAW itu walaupun tidak memakai wangi-wangian, rambut dan tubuhnya seluruhnya wangi. Walaupun Rasul senang menggunakan wangi-wangian, maka menggunakan wangi-wangian itu menjadi sunnah. Kemudian Rasul tidak memiliki kotoran rambut atau kombek ya, tidak pernah dihinggapi kutu, tidak pernah dihinggapi kotoran apapun yang menempel di rambut. Kenapa Rasul tidak pernah dihinggapi kutu? Apa sebabnya coba? Bukan wanginya. Karena kepala itu merupakan bagian yang paling terhormat di antara manusia. Kalau seandainya ada kutu di kepala, berarti diinjak-injak loh. Betul ya? Allah tidak pernah mengizinkan ada makhluk apapun menginjak kepala Rasul. Saking mulianya ya. Luar biasa. Jangankan itu ya, Rasul selamanya tidak pernah terkena sinar matahari secara langsung. Walaupun tidak pakai atap, walaupun tidak pakai topi, tapi Rasul selalu pakai kolan suah atau burdah dan lain sebagainya. Rasul senantiasa ternaungi gitu ya, senantiasa ternaungi. Para nabi dan para rasul banyak yang memiliki keistimewaan tersebut, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamanya Rasul tidak selalu ditaungi oleh awan. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memiliki bayangan. Satu-satunya di dunia ini yang dikabarkan dan diriwayatkan tidak memiliki bayangan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa coba? Karena kalau ada bayangan, terinjak nggak sama orang lain? Terinjak gitu. Luar biasanya Allah sangat memuliakan Rasul. Jangankan fisiknya, sekedar bayangannya saja tidak diizinkan untuk diinjak-injak oleh Rasul. Luar biasa ya. Kalau kita, apa siapa kita gitu, mau diinjak-injak gitu. Kemudian Rasul tidak pernah berasam mulutnya, mulut bau atau tidak sedap atau ada kuman dalam mulutnya, tidak pernah. Maka Rasul itu seperti sudah bersiwak saja gitu ya, kan siwak yang masih baru tuh, yang masih basah gitu ya, kan langsung wangi tuh ya, mulut kita gitu ya. Nah, Rasul pun seperti itu ya, mulutnya tidak pernah berbau. Kemudian hidungnya pun tidak pernah mengeluarkan kotoran-kotoran, matanya tidak pernah mengeluarkan kotoran-kotoran, telinganya tidak pernah mengeluarkan kotoran-kotoran, kulitnya, nah kalau kita mah autan-autan, nyamuk-nyamuk gitu. Kalau Rasul subhanallah, jangankan nyamuk yang ketika tidur ya, lalat, kemudian capung atau segala macam lebah dan kotoran apa binatang-binatang yang menyertainya tidak pernah sedikit pun sekalipun hinggap dalam tubuh Rasulullah SAW.
karena di samping wangi, emang sama Allah tidak diizinkan aja untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak pernah ada orang yang melihat Rasulullah tabawal dan tabaroj. Apa itu tabawal? Buang air seni. Tabaroj, buang air besar. Kalaupun toh sekalinya di dalam hadis ada diriwayatkan Rasulullah ketika safar ke suatu daerah bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah, ya wajarlah a'radul basyariyah, ya sifat-sifat kemanusiaan. Rasul ingin tabaroj, dengan serta-merta bumi melingkupi beliau, gitu ya, luar biasa ya. Jadi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk melihat Rasulullah dalam keadaan tabawal dan tabarruj, gitu ya. Kemudian Rasulullah tidak pernah, mohon maaf ya, kentut, walaupun itu adalah sifat-sifat basyariah juga, sifat-sifat kemanusiaan. Tapi kalau tidak ada ya seseorang yang senang mendengar orang kentut ya, tidak pernah. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama Allah tidak diizinkan orang lain untuk mendengar sesuatu yang bikin orang lain kok gitu, gitu dah. Ya, kalaupun toh manusia dikit-dikit apa gitu ya. Nah, Rasul tidak pernah. Subhanallah ya, betapa Rasulullah itu, nah itu namanya hissiyah, hadis hissiyah, hadis tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengikuti kesunahan tersebut? Ya, itu mah tidak bisa ya, tidak bisa dipaksakan, dan itu adalah keistimewaan yang Allah berikan aja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun toh mengikuti mah mungkin kita bersiwak, gitu ya, memakai cincin, kemudian memakai surban, gitu ya. Bahkan di dalam hadis Mukhtarul Ahadis, karena saking sunnahnya memakai surban, itu kalau seandainya tidak ada sorban katanya, ya pakailah tambang untuk dililitkan kepada leher atau kepalamu, yang menandakan itu adalah surban. Karena memakai surban, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rok'atani bi imamatin khairum min sab'ina solatin bi imamatin bila imamatin. 1-2 rakaat menggunakan sorban itu fadilahnya jauh lebih dahsyat ketimbang sholatnya seseorang 70 rakaat bisa ba'ina darajatan bila imamatin. Lebih baik daripada sholat yang tidak menggunakan imamah dengan 70 derajat. Kalau berjamaah dengan tidak berjamaah, perbandingannya berapa derajat? 27, sab'ina wa ishrina darajatan. Betul ya? Salatul jama'ati khairum min ibadati salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Orang yang berjamaah dengan yang tidak berjamaah, salat munfarid, jauh lebih dahsyat ketimbang orang yang salat sendirian dengan 27 derajat. Yang 27 derajat aja dikejar gitu ya. Dan itu memang sunnahnya sunnah muakkadah dan hampir wajib. Kalau surban ini saya melihat hanya para habaib, para kiai gitu, yang memakai surban itu ya. Padahal mudah-mudahan bisa diupayakan memakai surban ya. Saya ketika memakai ini juga ada surban, cuma kalau ngaji mah enggak. Itu surban tuh. Kalau lagi ngaji mah biasa gitu maksudnya. Cuma untuk kefadilahan sholat yang memakai surban itu 70 derajat. Saya memakai sorban itu ketika sanawiyah, ketika ngaji Mukhtarul Ahadis ya, pertama ngaji. Subhanallah, betapa dahsyat ini pakai surban. Sampai-sampai Rasul mengisyaratkan, pakailah tambang kalau seandainya tidak ada surban. Gitu ya. Maka saya kalau sedang sholat sunnah itu di rumah,
nggak ada itu sorban, mana gitu dicuci di mana, detail di mana, mukena istri atau anak, pakai pinjam dulu seret gitu. Itu untuk mengejar kesunahan di dalam memakai surban gitu ya. Kemana tadi halamannya? Kembali lagi ke masalah akikoh. Mustahabatun itu disunnahkan. Oh iya, satu lagi ya. Sunnah itu derajatnya ada sunnah saja, ada sunnah muakkadah. Sunnah yang mustahabun hanya selewat gitu ya. Tapi sunnatun muakkadun, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan, itu karena memang Rasul tidak pernah meninggalkannya. Seperti halnya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, zuhur qobliyahnya subuh, qobliyah dan ba'diyah zuhur, qobliyah asar, dan ba'diyah maghrib. Kalau qobliyah maghrib itu sunnah saja. Kalau ba'diyah maghrib mustahabatun, sunnatun muakkadatun gitu ya. Jadi kalau sunnah itu sering dilakukan oleh Rasul, tapi kadang-kadang Rasul pun meninggalkan. Tapi kalau sunnah muakkadah, sunnah yang yang dikuatkan atau dianjurkan, karena memang Rasul tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana dengan kunut? Apakah kunut itu mustahabatun atau sunnatun muakkadatun? Nah, ini penafsiran para ulama berbeda ya. Penafsiran para ulama berbeda. Kalau penafsiran ada empat penafsiran yang paling besar ya. Pertama Imam Hanafi, dari yang paling sepuh dulu ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi itu sunnah, tapi sunnah saja, tidak muakkadah. Cuma pelaksananya berbeda. Kalau Imam Hanafi sebelum ruku malah, sebelum ruku. Jadi kalau bapak-bapak suatu saat melihat Allahumma hdina fi man hadait, jangan bengong. Oh ini imam lupa ini. Kenapa? Kunut dulu, bukan rukuk dulu. Nah, itu jangan salah. Itu adalah Imam Hanafi yang banyak dianut di daerah Maroko. Daerah Maroko, tempat kuliahnya Profesor Abdul Somad ya. Nah, itu sebelum ruku. Tapi karena insya Allah kayaknya di Indonesia belum pernah ada yang melihat seperti itu ya. Karena memang di Indonesia nggak ada madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalaupun toh ada, katanya ketika balik ke Indonesia tidak lagi menggunakan Imam Hanafi. Kalau belajar di Mesir, di Maroko, di Sudan, di mana pun itu digunakan. Kenapa madhab Maliki Hanafi digunakan dan dipelajari? Karena memang kitabnya tipis-tipis gitu ya. Tipis-tipis dan nggak terlalu banyak referensinya. Kemudian Imam Malik itu tidak menganggap sunnah. Kalau Imam Syafi'i, murid daripada Imam Maliki, sunnahnya sunnah muakkadah malah. Kenapa sunnah muakkadah? Kalaupun toh lupa, dan memang lupa ini tidak menjadi hukum menjadi batal, tidak, karena namanya juga lupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Kalau seandainya orang lupa dalam melaksanakan kunut ketika sholat subuh, tahu-tahu pas tahiyat, tadi belum sholat subuh, belum kunut katanya, maka diganti dengan sujud sahwi gitu ya, kalau Imam Syafi'i. Bagaimana dengan Imam Hambali? Imam Hambali mohon maaf, bahkan bid'ah kalau Imam Hambali ya. Yang ada juga kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca oleh Rasul ketika sedang menghadapi musibah. Itu ya. Sebulan penuh Rasulullah pernah melaksanakan doa kunut nazilah. Tapi penafsiran Imam Syafi'i bahwa Rasulullah SAW yaqnutu hatta zahaba minad dunya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkunut sampai beliau meninggalkan alam dunia. Nah, itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Makanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkunut dan tidak pernah meninggalkan, Imam Syafi'i menghukumi kunut itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita sehari-hari kunut, tapi pas bermakmum kepada imam yang tidak kunut, bagaimana? Apakah kita tetap kunut, apa langsung sujud saja? Ikutin imam, karena yang disebut dengan sholat berjamaah adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Maksudnya af'al dan aqwal dalam sholat ikuti saja imam, gitu ya. Jangan lantas makmum kekeh melaksanakan kunut, imam pun bertoleransi untuk makmum. Misalkan begini, Sami Allahu liman hamidah, misalkan saya imam ya, Sami Allahu liman hamidah, dan saya tidak bermakmum misalkan, karena menghormati di belakangnya yang berkunut, si makmum diam aja dulu, aja kunut enggak, tapi malah menunggu orang untuk berkunut. Nah, itu yang salah dua-duanya gitu. Imamnya salah, makmumnya pun bahkan batal. Makmumnya batal karena melakukan sesuatu di luar apa yang dilakukan oleh imam, gitu ya. Jadi bagaimana tuh? Saya mah pengen istiqomah dalam kunut. Aku harus jadi imam kalau begitu, Mbak. Kalau dirasa tidak ada imam yang melaksanakan kunut, jadilah imam, gitu ya. Jadilah imam supaya kunutnya terjaga. Jangan begini. Sudah mah kita tidak ngimamin gitu ya. Sesudahnya malah kukulutus. Cenah nanaonan ieu teh kunut saeutik aja. Justru itu yang membatalkan batal, gitu ya. Seperti halnya ini nih ya, kredit rumah gitu ya. Dalam muamalah itu antarodin, harus terpenuhi syarat antarodin, saling ridho antara pihak penjual dan pembeli. Kalau kita, misalkan dulu saya beli rumah tuh 73 kalau cash, tapi dengan cicil maka jadi 110 jadinya. Saya rumah saya tidak memiliki uang 73 waktu itu, saya mah ya ikhlas saja. Kenapa? Si penjual menolong saya itu dengan memberikan jarak 15 tahun. Saya pun harus memberikan kebaikan bagi dia. Apa itu kebaikannya? Kelebihan dalam mencicil uang. Terima kasihnya. Jadi memang administrasinya seperti itu. Kalau memang 73 cash, si penjual bisa menggolangkan uangnya dengan bisnis lain, tapi karena terpentok sama saya yang tidak punya uang, terpaksa memberlakukan administrasi, memanjangkan tempo yang harusnya 1 bulan, ini 15 tahun, atau benar kebayang ya. Kalau seandainya saya nuntut harus 73 juta, berarti ada yang dikorbankan dong. Salah satu pihak siapa? Penjual, pengembangnya. Sementara saya enak-enakan gitu ya. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada pengembang yang merugi gitu ya. Nah, karena itu yang pihak penjual harus rela dengan kredit waktu yang 15 tahun. Saya pun harus merelakan pembengkakan uang karena administrasi yang 73 juta menjadi 110 juta. Bengkaknya seberapa juta? Seberapa puluh juta tuh ya. Ada 40 sekitar 37 ya, 37. Kalau zaman sekarang melayang amat sayang amat gitu. Tapi itu karena alhamdulillah saya sejak awal sudah tahu bahwa itu adalah antarodin, ke istri saya, nih jangan sampai ada kata menggerutu karena itu yang akan menyebabkan haram di dalam akad jual beli. Oh iya, maka ketika itu tanda tangan itu adalah sebenarnya perwakilan dari persetujuan kita.
jangan sampai menggerutu lagi. Secara administrasi kita udah setuju, tapi di luar tidak setuju. Ah, itu sama aja. Kalau secara manusiawi, sesama manusia mungkin sah-sah saja, tapi di hadapan Allah sah tidak? Ah, itu yang meruntuhkan tentang keabsahan di dalam hal muamalah, gitu ya. Ini melencengnya kemana-mana ini. Mustahabatun itu adalah disunahkan. Wahya adzabihatu. Adapun akikah adalah adzabihatu, yaitu menyembelihkan hewan sembelihan anil mauludi, terhadap bayi yang dilahirkan. Yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh. Yang sunnahnya memang hari yang ketujuh, atau sab'ata wa ishrina yauman, atau hari yang ke-14, au ihda wa ishrina yauman, atau hari yang ke-21. Bagaimana kalau di luar tanggal tersebut, hari tersebut hari ke-7, hari ke-14, atau hari ke-21? Entah karena kita ada kesibukan atau karena belum memiliki keuangan yang longgar. Nah, kata fatwa dari Tuan Guru UAS, jangan pernah melihat tanggal. Adapun tanggal itu emang disunahkan. Tun, kalaupun toh kita belum sanggup pada saat itu, maka jangan pernah melihat tanggal. Kapanpun itu laksanakan saja ketika kita ada kelonggaran. Bahkan karena Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya sendiri, ketika puluhan tahun pun seandainya saya belum diakikahkan oleh orang tua saya, kemudian dari kecil sampai usia dewasa saya belum stabil ekonominya, baru sekarang nih bisa untuk akikah. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, maka laksanakan saja tanpa melihat tanggal. Apalagi di marhaban ya marhaba ya. Wah, di eong-eong gitu, udah gede di eong-eong atau enggak, itu ya. Itu hanya sekedar kebiasaan ya. Yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh. Wa yudbahu 'anil ghulami, dan disembelihkan sama-sama dengan yang di atas ya. Dan disembelihkan 'anil ghulami, kepada anak laki-laki, syatani, 2 ekor kambing atau 2 ekor domba atau 2 ekor kibas. Anil jariyati, adapun terhadap anak perempuan, syatun, itu 1 ekor kambing. Di sini tidak dijelaskan apakah boleh kambing jantan atau kambing betina. Boleh, karena itu adalah kalau jantan itu hanya foto iliyah saja, foto iliyah. Tapi kalau seandainya aduh ini uangnya belum cukup, kalau jantan mah cukupnya hanya betina aja, laksanakan aja yang betina gitu ya, sama saja. Wa yu'timu, dan memberi makan dari itu yudabbih, dari itu sembelihan, al fuqara wal masakina, kepada diutamakan fakir dan miskin. Yang lebih utama atau yang utama juga tetangga sekitarnya. Walaupun mohon maaf insya Allah tidak ada fakir dan miskin, tapi yang namanya tetangga adalah bahkan bisa lebih erat hubungannya dengan saudara kita, gitu ya. Kalau saudara mungkin beda kota, mau ngasih minta bantuan, saya lagi tanggung nih, saya lagi banyak kerjaan nih. Kalau tetangga kan enggak gitu ya, asal ada butuh doa dan lain sebagainya, hadir semuanya. Nah, maka berbaik-baiklah dengan tetangga, insya Allah ya.
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan tetangga adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Di dalam hadis yang lain, fal yukrim doifah, maka muliakanlah tamunya. Paling tamu mah hanya hadir sekali-kali ya, tidak setiap hari, bahkan tidak setiap pekan atau setiap bulan. Kalau jarahu dalam hadis yang lain, itu setiap saat melihat kita, mendengar kita, bagaimana kita kesehariannya, maka fal yukrim jarahu, muliakanlah tetangganya. Insya Allah kalau tetangga dimuliakan, tetangga pun akan memuliakan kita. Bukan berarti kita ingin dimuliakan, bukan. Tapi perlakuan orang lain biasanya secara umum itu bagaimana kitanya. Kalau kita agak cuek kepada tetangga, ya tetangga pun wajarlah kalau seandainya cuek pada kita. Tapi kalau kita menghormat tetangga, memuliakan tetangga, subhanallah, luar biasa ke tetangga, maka tetangga pun akan sama halnya kepada kita, gitu ya. Maka ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan muhajirin dengan ansor, subhanallah, Rasulullah SAW memuliakan dua-duanya, karena dua-duanya adalah penolong agama. Muhajirin penolong agama sebagai orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum ansor pun penolong agama, karena memang mereka adalah yang yang menyokong dakwah Rasulullah SAW. Demikian ya yang dapat saya sampaikan pasal tentang akikoh. Adapun yang kedepannya Kitabus Sabki war Rumyi, perlombaan kitab mengenai perlombaan dan juga memanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, mangga ya. Tentang akikoh ini untuk mengakikai orang yang sudah meninggal itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat Rasul kedatangan seorang sahabat. Ya Rasulullah, ummi qad mat. Wahai Rasul, ibuku sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah untuk beliau? Naam, tasaddaq. Silakan, bersedekahlah engkau. Ayu a'mal, ayu afdal anis sedekah, wahai Rasul. Ayu a'mal, ayu afdal anis sedekah. Sedekah apa yang paling terbaik untuk ibu saya, wahai Rasul? Jariyul ma, dengan mengalirkan air minum, memberikan air minum. Bukan berarti bahwa ini makna yang hakiki ya, makna yang sesungguhnya, tapi inilah makna majazi bahwa Rasul mengungkapkan jaryul ma, memberikan air minum itu adalah sedekah yang terbaik. Bukan berarti itu semuanya untuk para sahabat dan para umatnya Rasul, tapi sekalipun sedekah dengan hal yang terkecil itu adalah yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Maknanya jangankan air gitu ya, jangankan jeruk, jangankan kopi dan lain sebagainya, hanya air minum saja sudah terbaik itu menurut Rasul. Apalagi kalau yang ada yang lain-lainnya gitu ya, jeruk makan segala macam, luar biasa. Artinya Rasulullah SAW umum bisa dilaksanakan oleh yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain mengenai pertanyaan mengakikahkan yang sudah meninggal, Rasulullah SAW pun sama didatangi oleh para sahabat. Wahai Rasul, saya pernah bernazar, katanya,
akan menghajikan orang tua saya, ibunya, akan menghajikan orang tua ibu saya. Bagaimana wahai Rasul? Sedangkan orang tua saya sudah wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan silahkan hajikanlah orang tuamu, gitu ya. Dalam artian membadalkan haji kepada orang tua atau seseorang yang kita tuju, entah istri, putra, orang tua terutama, itu diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hal yang terkecil pun gitu ya, seperti halnya pembacaan Quran, sholawat, tasbih, udah ada tuntunannya memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan, kalau dituntunkan oleh para ulama, Allahumma ja'al wa ausil. Ya Allah, jadikanlah jadikanlah apa yang dibaca oleh kami, wa ausil, dan jadikanlah wasilah minal Qur'anil Karim, dari pembacaan Al-Qur'an, ma qaranahu minal Qur'anil Karim, dari pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, wa masabbahnahu, dan dari tasbih kami, wa ma shallainahu, dan dari pembacaan sholawat kami, wa mastaghfarna, dan dari